Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Sidik. Di video kali ini aku tidak akan share tentang coding apalagi tentang WebGIS, tapi di sini aku hanya ingin berbagi impresi awalku ketika menggunakan Android di Windows 11 yang bisa dijalankan secara native. Jadi merupakan fitur yang paling aku tunggu-tunggu ketika kabar Windows 11 akan rilis di bulan Oktober. Meskipun untuk versi yang Android ini tidak bisa dijalankan di versi Windows 11 yang rilis kemarin. Jadi bagi teman-teman yang pengen juga mau coba, teman-teman harus mengikuti harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di sini ya. Pertama itu build Windows 11-nya harus di 22.000 build-nya, atau kalian harus masuk insider minimal di beta channel. Kalau aku di dev channel. Setelah itu ada beberapa lagi hal-hal yang harus kalian penuhi untuk bisa menjalankannya. Di sini aku sudah install dan seharian ini sudah aku coba untuk running, untuk coba-coba ya gitu. Dan intinya impresi pertama aku ini merupakan hal yang positif. Aku rasa sebelum dirilis aku rasa ini hanya sebuah gimmick, ternyata enggak sih. Aku rasa ini sesuatu fitur yang kedepannya akan merubah Windows secara ya agak-agak seluruhan lah. Apalagi pengguna smartphone bukan sih, pengguna layar sentuh ini enak banget sih, karena kita tahu Windows sendiri untuk aplikasinya bisa dibilang agak kurang menarik ketimbang si Android ya. Tapi ketika ini sudah bisa di Windows jalan, wah ini mantap sih. Tapi untuk Androidnya ini sendiri versinya masih preview, jadi ini masih pertama kali untuk di launching. Jadi ya jangan berekspektasi lebih sih. Jadi bagi teman-teman yang mau coba, ya pasti banyak crash. Bukan crash sih, agak-agak lemot gitu sih bisa dibilang. Oke, tanpa berlama-lama, nanti bagi teman-teman yang mau install misalnya tutorialnya, nanti aku kasih link di deskripsi, link ke channel orang yang membahas cara installnya, yang aku ikutin juga, dan akhirnya aku bisa juga install. Karena regionalnya harus Amerika sebenarnya. Ya, karena ada yang ahli-ahli itu buat mentweaknya, akhirnya aku bisa juga coba gitu. Di sini aku sudah install satu aplikasi Instagram. Nah ini Instagramnya. Jadi aplikasinya itu running ada di dalam list aplikasi yang terinstall. Jadi bukan seperti kita install si BlueStack ataupun Nox ya. Jadi dia memang benar-benar ada terinstall di aplikasi kita. Jadi Instagram dia. Nah Instagram. Nah ini dia benar-benar terinstall nih di dalam aplikasi kita. Jadi tidak perlu lagi kita buka kayak BlueStack itu, enggak. Dia langsung terinstall aplikasinya di Windows kita sendiri. Dan untuk kelancarannya memang agak sedikit kurang nyaman sih. Karena mungkin aku tidak pakai layar sentuh ya, hanya pakai scroll mouse ini. Jadi agak-agak lemot gitu. Kadang patah-patah juga kalau kita running video. Tapi intinya ini bisa berjalan cukup lancar. Setelah itu sekarang aku akan coba Candy Crush ya. Ini contoh ketika main game. Nah untuk main game sendiri ini parah sih. Dia agak nge-lag banget sih kalau main game. Frame dropnya itu luar biasa. Nah ini dia. Ini aku coba aja ya. Untuk game-game berat tidak bisa ya. Aku sudah coba install COC, Clash of Clans itu, tapi suaranya. Nah ini agak sedikit lancar sih. Nah, tapi untuk game-game yang kayak gini aja, yang casual kayak gini ya. Kalau mau main game yang agak berat nggak bisa. Aku sudah coba tadi install apa ya, PUBG. Dia nggak bisa ke download gitu. Entah kenapa ya, karena memang masih preview sih mungkin. Belum optimize dan segala macam. Tapi setidaknya untuk pertama kali rilis ini sudah cukup sih. Nah, ini sudah bisa main ya. Nah, ini cukup lancar gitu. Setelah itu ketika aku jalankan CPU Z ya, setelah aku install CPU Z, di sini kalau kita lihat dia sejenis emulator juga sih. Aku kurang ngerti ya. Tapi intinya prosesornya AMD Ryzen nih yang kebaca di CPU Z ya untuk Androidnya. Setelah itu untuk device-nya di sini internal storage si PC kita. Jadi semua PC kita itu bisa diinstal kayaknya ya. Setelah itu untuk RAM-nya cuman ya 4 GB ya, 4 GB. Harusnya 16 GB sih. Setelah itu sistem dia sudah Android 11, jadi ini cukup update ya.
Kalau terbaru 12 itu masih belum bisa diinstal juga, belum bisa dipakai secara global, cuma pengguna-penggunanya saja yang bisa. Oke, jadi ini saja sekilas untuk Android di Windows 11 dan menurutku sangat mantap sih. Nah, yang paling mantap lagi dari fitur ini adalah bagi yang ngoding Android di Windows. Jadi di sini aku sudah pernah belajar ya menggunakan React Native. Jadi ketika kita pakai React Native itu kita harus install bukan sih, Android virtualnya, dan biasanya diinstalnya menggunakan Android Studio, dan ya dia menggunakan emulator jadi cukup berat kalau kita running, apalagi spek yang agak kurang itu agak berat. Makanya dari dulu aku paling anti dengan mengoding Android karena ya berat banget sih untuk Android Studio, sehingga menggunakan beberapa alternatif bahasa lain yang bisa dipakai untuk bikin Android. Nah, dengan adanya Android langsung di Windows tanpa perlu emulator lagi, kita bisa running langsung aplikasinya. Di sini aku akan contohkan cara runningnya ya. Sini aku akan contohkan ketika aku running React Native project aku. Nah, di sini ini project ringan aja sih. Aku juga masih belajar juga untuk React Native. Nah, intinya kita akan coba untuk running ya. Nah, jadi menurutku ini hal yang paling keren sih. Ketika ada Android di Windows, kita tidak perlu lagi menggunakan Android emulator. Nah, dia akan running. Nah, ini dia aplikasinya. Oke, ini adalah aplikasi Android menggunakan React Native dan dia terinstall secara native di Windows. Nah, ini sih ini yang paling keren sih menurutku ketika ada fitur ini. Jadi dengan adanya Android ini, aku rasa programmer Android akan menyukainya. Tapi ini yang paling disayangkan sih. Dia tidak support Google Service ya. Jadi kalau kita buat aplikasi yang menggunakan itu ya nggak bisa, harus pakai emulator juga sih. Sejauh ini masih belum ada caranya ya. Aku sudah cari-cari juga karena masih baru ya, mungkin ya ahli-ahli juga masih dalam riset. Kalau aku sendiri kan cuma nunggu hasil matang dari mereka gitu. Jadi sampai detik ini aku belum bisa untuk install GMS-nya, Google Service-nya. Tapi ya ini sih menurutku hal yang menarik sih. Jadi begitu teman-teman, ini aja sih videonya. Aku cuma mau kasih lihat aja kalau aku juga coba nih Android-nya di Windows 11, dan intinya aku cukup menganggap ini suatu hal yang luar biasa dari Windows, dan ya aku sangat tertarik untuk belajar Android jadinya. Nah, itu ngebug tuh ya, emang kayak gitulah, tapi setidaknya bisa dijalankan meskipun ada crash-crashnya, tapi nantinya pasti akan diperbaiki lah. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang mau install, aku akan share linknya, dan kalian bisa pelajari sendiri untuk installnya ya. Gitu ya sih video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.